Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali duduk di antara dua waktu salat, antara maghrib dan isya, kembali tajdidul iman, memperbaharui iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita tajdidul iman adalah dengan menuntut ilmu, memperbaharui iman dengan ilmu, menjadikan iman kita kembali baru dengan ilmu, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan amal salih pada kesempatan ini sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali pada kitab Azkar, Ahadithul Azkar wal Ad'iyah, hadis-hadis tentang doa-doa dan zikir-zikir. Pada kesempatan ini hadis yang sangat masyhur, doa yang sangat masyhur, yang kita akan mengambil banyak sekali faidah dari doa ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah di dalam Musnad dan di dalam Sunannya Ibnu Majah, dari sahabat yang mulia an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhai beliau, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla as-subha hina yusallim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah doa apabila beliau selesai menunaikan salat subuh. Ketika selesai salam, doa yang sangat masyhur. Apa doa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan amalan yang salih. Berarti ini termasuk zikir yang dibaca di waktu selesai sholat subuh, termasuk zikir pagi. Ya, termasuk zikir pagi, bukan zikir petang. Jelas Abu Faris? Zikir kelema, bukan zikir yang dibaca pada waktu sore hari. Taib. Hadis ini mengandung banyak sekali faidah-faidah. Faidah yang pertama, lagu ketahuan Abu Sayyaf dulu. Abu Sayyaf, ulang doa si bro. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus. Wa amalan mutaqabbala. Namun dek napal jendik ngaji wah. Ya. Alhamdulillah, lagu apal ya para jamaah ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Faedah yang pertama dari doa ini, hadhihi salasatu allati jama'aha fi hadha ad-du'a hiya ahdaful muslim fi yaumihi. Tiga perkara yang dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini. Tiga perkara yang dikumpulkan oleh Nabi SAW dalam doa ini adalah tujuan seorang muslim setiap hari. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima, ini tujuan setiap muslim setiap hari. Ya tujuan kita bilang jelo, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal. Yang ketiga, amalan yang diterima. Ini tujuan kita. Ini yang paling kita butuhkan setiap hari. Kita butuh kepada ilmu, terutama ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru. Ya, masalah yang baru butuh kepada ilmu yang baru. Dulu para jamaah orang bertani jarang pakai obat. Nengke macam merek obatnya. Ulah ita naonnya dulu. Perlu kita belajar apa obat yang cocok untuk tanaman seperti ini, hamanya seperti ini, kita belajar. Apalagi urusan agama. Yang kedua, rezeki yang halal. Ada yang tidak butuh rezeki? Tidak ada. Semua kita butuh kepada rezeki, terutama rezeki yang halal. Yang ketiga, amal yang diterima, bukan hanya sebatas amalan. Kalau sebatas amalan, banyak orang yang bisa beramal, banyak orang yang bisa beribadah, namun belum tentu ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga doa ini, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, adalah tujuan setiap muslim dalam setiap hari. Baik, faedah yang kedua, wal ityanu bihadhihi ad-da'wati fi awwalil yawm fi ghayatil munasabah li'annahum huwa kuratu wa fil yawmi yuhassilu al-'abdu al-'ilma war-rizqa wal-'amala. Mendatangkan doa ini di awal hari
membaca doa ini, mendatangkan doa ini di awal hari adalah momen yang sangat tepat. Apa bahasa kita? Waktu yang sangat pas. Waktu yang sangat tepat. Kenapa? Karena awal hari itu adalah pagi atau waktu yang diberkahi oleh Allah. Waktu yang diberkahi oleh Allah. Sehingga waktu itulah layak kita untuk meminta agar mendapatkan ilmu, rezeki dan amalan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya agar diberikan keberkahan di pagi hari. Jadi mengucapkan doa ini di pagi hari itu sangat tepat, karena pagi hari itu waktu yang berkah. Itu yang pas kita meminta kepada Allah dengan meminta tujuan kita itu. Waktu yang pas untuk meminta 3 tujuan ini. Tujuan keseharian kita, ilmu, rezeki dan amalan itu sangat pas. Kenapa? Nabi SAW mendoakan umatnya setiap pagi. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Allah berkahan untuk umatku di waktu pagi hari itu. Ini ampun bala itu tinduk kelemah. Para ulama memakruhkan tidur selesai sholat subuh. Makanya Ibnu Abbas kalau anaknya tidur di pagi hari dibangunkan. Urasangnya ya. Apa katanya? Atanamu, apakah engkau tidur hina tuqassamul arzaq, pada waktu yang dibagikannya rezeki? Apakah engkau tidur pada waktu di mana rezeki itu sedang dibagikan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya waktu pagi hari itu arak bagi-bagian rezeki ini. Waktu pagi hari itu sudah ada jatah-jatah kita. Tinggal dituntut saja pada hari itu. Taib. Maka oleh karena itu ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, Nabi SAW membaca doa ini setiap awal hari. Ketika selesai sholat subuh. Ya, sholat subuh itu adalah awal dari hari. Sebagaimana malam itu awalnya adalah terbenamnya matahari. Terbitnya fajar itu adalah awal hari. Terbenamnya matahari adalah awal malam. Ibadah puasa itu kan berlaku seperti itu. Nah, kalau kita awal hari itu dimulai dengan apa? Terbitnya matahari. Tapi kalau dalam Islam itu awal hari itu dengan terbitnya apa? Terbitnya fajar itu. Baik. Kemudian faidah yang ketiga, bada'a hadhil ahdafa bisu'alillahil ilman nafi'a qabla su'alihir rizqa at-tayyiba wal amal as-salih li'anna al-ilman nafi' huwa al-asas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai doanya dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW mulai pengendangnya dulu ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW memulai meminta dengan ilmu yang bermanfaat sebelum meminta rezeki yang halal, sebelum meminta amalan yang diterima. Karena ilmu itu adalah dasar dan pondasi untuk mengetahui mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram, mana amal yang diterima dan mana amal yang tidak diterima.
Lihat Nabi memulai Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tidak memulai dengan Allahumma inni as'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Enggak. Mulai dari apa dulu? Ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu itu dasar pondasi untuk kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana amalan yang sesuai sunnah, mana amalan yang tidak sesuai sunnah. Makanya disinilah kita mengetahui pentingnya ilmu itu. Urusan rezeki saja dengan ilmu kita tahu mana rezeki yang baik dan mana rezeki yang tidak baik. Dengan ilmu ini kita sudah bisa menimbang, tahu kita nimbang, tahu kita ngukur, bisa kita mengukur mana amalan yang kriterianya diterima, mana amalan yang kriterianya ditolak. Paham ke Bu Sayap kriteria judul lagu ini? Huh? Abu, aparan kriteria? Kriteria bahasa apa ini para jamaah? Bahasa orang kuliah. Istilah. Tuang PT aran istilah kriteria. Ya, ya. Apa bahasa Sasaknya para jamaah? Kriteria, yes. Artinya jenis atau ciri, ya. Iaran kriteria, ciri-ciri, sifat-sifat. Nah, tuang pe, aparan kriteria? Ciri-ciri dan sifat-sifat. Jadi dengan ilmu ini kita tahu kriteria, ciri-ciri, sifat-sifat mana amalan yang diterima, mana amalan yang ditolak. Makanya para ulama meletakkan kaidah apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Ini kaitannya para jamaah. Kaitannya doa ini dengan kaidah ini. Ini kaidah berlaku. Apa kaidah itu? Ilmu dulu baru ucapan baru perbuatan. Makanya tong kosong nyaring bunyinya karena kosong dari ilmu. Ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Mana? Apa kenana? Ya, ngeropak. Lagu ndara kenana? Ya, gombas. Kosong, gak ada maknanya, gak ada faidahnya. Makanya lihat, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dalam surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la fa'lam. Ilmuilah. Ilmu julu mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampun bagi dirimu, bagi dosa-dosamu dan bagi dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu dulu, baru ucapan dan perbuatan. Baik. Faidah yang keempat. Fala budda an yubda'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Wa idza lam yubda' bihi ikhtalatat umur wal tabasat al ahkam wa lam yandabit lil insani amruhu la fi amalihi wala fi rizqihi. Harus memulai segala sesuatu dengan ilmu. Harus memulai segala sesuatu dengan ilmu sebelum berucap
dan sebelum berbuat harus ada modal ilmu ini para jamaah. Guru, tutor, ya, ketika guru menyampaikan materi, malah tiang niki guru ngajar di masjid, ngajar di kelas, harus punya ilmu dulu. Dia kuasai materi yang dia sampaikan. Baik guru urusan dunia maupun guru urusan akhirat, apalagi urusan agama ini. Makanya sekarang banyak orang berguru meskipun lewat HP. Ada jamaah, pentingnya ilmu ini, subhanallah. Ada orang bingung dengan alatnya, buka dia YouTube, berguru dulu sama YouTube. Oh, ternyata begini caranya. Baik. Apalagi urusan apa? Urusan agama ini. Baik. Kalau kata Syekh, wa idza lam yubda bihi, kalau tidak memulai dengan ilmu akan terjadi campur aduk dalam hukum-hukum. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Gara-gara kurang apa? Kurang ilmu. Yang halal ndekna kanggoang tidak diperbolehkan, yang haram diperbolehkan. Kenapa? Kurangnya ilmu, masalahnya ilmu. Kemudian kata beliau, walan yandhabitil insani amruhu. Jadi seseorang itu tidak teratur dalam urusannya. Tanpa ilmu, seseorang itu tidak teratur urusannya, entah perbuatannya ataupun rezekinya. Sekarang kita bertanya kepada pelungguh dulu nih yang berbisnis. Ya. Yang berbisnis. Contoh nih PHZ, kira-kira dalam dunia pertukangannya pasti ada hitung-hitungan PHZ kan? Iya, ada ilmunya, harus hitung segini, bangunan ini segini, sekian hitungannya, satu pilar sekian kira-kira. Ada hitungan PHZ? Oh jelas ada. Nah, itu ada ilmunya para jamaah. Coba kalau nggak ada ilmunya, pasti ngarang sudah. Ngarang entah bangunan orang yang rusak atau apa modalnya yang rusak, antara dua itu. Ini urusan dunia, apalagi urusan agama para jamaah. Apalagi urusan agama. Coba petani nih, si jari petani bapak lamun nyemprot arak takaran obatnya. Jelas dikasih kita ilmunya sekian takarannya agar pas itu. Coba lebihin nih juga. Aduh, tulak beke ngadu ilmu semprot tapi besang ana ngumbe tadahan. Bepalang papai ini para jamaah. Ya. Mati, rusak. Makanya ilmu ini mengatur keteraturan amalan kita dan urusan rezeki kita. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Anna talabal ilmi hadafun yaumiyun lil muslim. Menuntut ilmu adalah tujuan harian setiap muslim. Menuntut ilmu adalah tujuan harian. Harus anda bilang jeluh para jamaah. Hadapun yaumi kata Syekh Abdul Razak. Fayahrisu an yakuna lahu nasibun minal ilmi fi kulli yaum. Maka kita berusaha setiap hari itu ada bagian ilmu. Naara bagian ilmu ini bilang jeluh. Alhamdulillah. EP jelon ini pira kali wah? 2. Bahkan lebih. Dengan radio ndah
Lagu radio arana nuntut ilmu nyelalu. Ya kan, ngaji nyelalu arana para jamaah ini, bukan sekedar neliwat para jamaah. Lamun si tetu nuntut ilmu tokol di masjid ini, duduk di masjid, lagu pendah kadang-kadang kelalauan nih tentang. Taib. Maka seorang itu berusaha setiap harinya itu ada bagian apa? Bagian ilmu. Kata Syekh Abdul Razak, "Fala yufawwitu yawman bila nasibin walau kana qadran yasira." Seorang muslim berusaha setiap hari jangan ilmu itu luput. Seorang muslim setiap hari jangan dia luput dari ilmu. Ketahuan Abu Sayyaf, tahu sekarang luput apa ndek? Abu Sayyaf, seorang muslim tidak boleh luput dari ilmu. Tuang peran luput. Kayak gitu. Oh iya nepang mana no? Luput itu lepas Abu. Lepas. Jadi dengan muslim ya nekanggu lepas lengan ilmu. Seorang muslim nggak boleh luput dari ilmu meskipun hanya sedikit. Jadi alhamdulillah para jamaah kita dapat menuntut ilmu ngaji di masjid seperti ini. Meskipun dapat apa? Dapatnya ngaji tadi. Saya dapat apa? Nuntut ilmu itu tujuan harian. Nah, jadi wah. Saya dapat ilmu itu, tujuan muslim itu ada berapa? 3 setiap hari itu. Dapat sudah ilmu itu, meskipun sedikit. Faidah keberapa? Abu Mikdad, faidah keberapa? Nah, tentu baris. Alhamdulillah. Berarti dia ngantok kah? Segar ya. Nah, bagus perkataan anak-anak ini. Yang keenam, ala da'i bihadza ad-du'a an yutbi'a ad-du'a bi badli sabab. Orang yang berdoa dengan doa ini punya kewajiban mengikuti doanya dengan mengambil sebab. Orang yang berdoa dengan doa ini, dia mengikuti doanya dengan mengambil sebab. Ya Allah, beng hamba ilmu. Ya Allah, beng hamba rezeki. Ya Allah, beng hamba amalan yang diterima. Tapi tidak mau menuntut ilmu, tapi tidak mau mencari rezeki, tapi tidak mau belajar tentang amalan yang diterima. Bagaimana dia akan mendapatkannya? Urusan rezeki, langit tidak pernah menurunkan hujan emas. Langit tidak pernah menurunkan hujan perak. Dan langit tidak pernah mengilhamkan ilmu kepada kita. Ilmu itu bukan warisan keturunan. Ilmu itu adalah warisan para nabi yang dituntut, yang bisa didapatkan oleh setiap umat yang mempelajarinya. Keturunan ustadz belum tentu berilmu. Keturunan orang alim belum tentu dia menjadi orang alim. Tidak menjamin para jamaah. Tidak menjamin. Karena apa? Ilmu itu dicari sebabnya, bukan mengalir melalui darah keturunan. Ndik mengalir dengan darah apa? Keturunan. Makanya itulah kenapa kita dilarang untuk fanatik itu. Oh, kalau ini keturunan ustadz ini,
Ya, keturunan tuan guru ini katanya. Enggak ada. Ilmu itu tidak diwariskan melalui darah. Tapi siapa saja bisa mewariskan ilmunya Nabi SAW apabila dia mau belajar. Baik. Kemudian, mana dia para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kemudian kata Syekh di sini mencontohkan, "Falau anna insanan da'a bihadha ad-du'a ba'da as-subhi thumma nama hatta adh-dhuhra lan ya'tiyahu al-ilmu ala firashihi li'annahu lam yabdud as-sabab." Jikalau ada seseorang berdoa dengan doa ini, ya, dia tidur dari pagi sampai zuhur di atas kasurnya, bisa dapat ilmu? Enggak. Kecuali kalau dia nuntut ilmu nanti habis maghrib. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wal hilmu bittahallum. Sifat sopan santun, penyabar itu didapatkan dengan cara mempelajarinya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, wa qawluhu ilman nafi'an. Maksud dari kata ilmu yang bermanfaat, ay nafi'an fi nafsihi wa nafi'an li muta'allimihi bi an yantafi'u bihi. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Ilmu yang bermanfaat pada dirinya dan bermanfaat bagi orang yang mempelajarinya. Ilmu itu ada yang tidak bermanfaat. Mana ilmu yang tidak bermanfaat? Orang yang mempelajarinya tidak mengambil manfaat dari ilmunya, hanya sebagai perhiasan, hanya sebagai wawasan, hanya sebagai pengetahuan. Maka ini pentingnya doa ini. Ketika kita menuntut ilmu, bukan hanya sebagai perhiasan, bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk orang yang mempelajarinya. Katikna beduwe manfaat untuk ita si melajarin ya ilmu niki. Kumbekna bahaya ilmu ini kalau tidak bermanfaat. Jadi bumerang. Jadi apa? Bumerang. Abu Sayyaf, aparan bumerang. Bumerang. Tidak rajin menuntut ilmu. Nah, Pak Liana tidak rajin menuntut ilmu, mana? Menengka aja. Menengka tekatuan nih. Abu Hirzi apa bumerang? Penyakit. Alah, penyakit nengka aja. Kurbani. Apa nama bumerang? Oh, itu meledak kan no? Meledak kan para jamaah. Ilah. Macam jawaban ini kah? Ilmu yang tidak bermanfaat itu akan menjadi apa? Bumerang, senjata makan tuan. Jelas? Apa nama bumerang? Senjata makan tuan. Ndek kan meledak kan. Namun Nabi Rizki penyakit kan. Taib. Kemudian
Faedah berikutnya, wal ulumu ala nau'ain. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu itu ada dua. Ulumun nafi'atun wa ulumun darratun. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang membawa mudarat. Ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah ilmu yang membawa mudarat. Wa ammal ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan rasa takut kepada Allah. Ini nama ilmu. Makanya kita menuntut ilmu ini, apa tujuan kita para jamaah? Satu, agar kita takut kepada Allah, agar kita dekat kepada Allah. Tetakut tiba Allah, terapat dengan Allah. Ya tujuan kita belajar ilmu ini. Makanya apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hamba-hamba yang berilmu. Innamal ilmul khasyah, kata para ulama. Ilmu itu adalah bagaimana menjadikan kita takut kepada Allah. Belajar tentang riba, dia takut terhadap riba itu. Belajar tentang syirik, dia takut tentang kesyirikan itu. Dia belajar tentang syubhat, dia takut kepada perkara syubhat itu. Ini nama ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, al-ulumud dharrah, ilmu yang membawa mudarat. Fahiyya allati tadurrul insana wa turdihi fi dinihi wa dunyah. Ilmu yang berbahaya bagi manusia. Ilmu yang membinasakannya dalam urusan dunia dan akhirat. Maknanya ilmu yang berbahaya. Ilmu belajar mencuri, ilmu belajar buat khomer, belajar sihir. Ini semua ilmu yang berbahaya. Entah dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan akhirat, mana ilmu yang berbahaya? Contoh, belajar ya bingung mereka, ragu-ragu ya ini. Mana contoh ilmu agama yang berbahaya? Ya satu, ilmu yang tidak diamalkan. Iya apa enggak? Yang kedua, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesyirikan. Belajar syirik. Belajar buat ya rajah, azimat, ya guna-guna dan yang lain. Ini adalah belajar sihir, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Apa tujuannya? Agar ilmu kita semuanya isinya manfaat. Ini doa, fungsinya agar semua ilmu itu apa? Bermanfaat. Agar ilmu itu menjadi ilmu nafi. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Yang ulang-ulang ini. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman.
wazidni ilman. Ulang lagi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni wazidni ilman. Kita artikan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Wahai Allah, berikanlah aku manfaat pada ilmu yang engkau ajarkan kepadaku. Mbeng kaji manfaat lengan ilmu si ajaran. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa zidni ilman, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, isinya apa ini? Doa ini satu isinya, agar ilmu itu bermanfaat. Tapi paling menjak Isa ini, kita lanjut dengan faedah berikutnya. Yang keberapa? Ke-9. Faedah ini. Qauluhu wa rizqan tayyiban. Maksud dari rezeki yang baik adalah halalan laisa fihi syubhah. Rezeki yang halal, tidak ada syubhatnya. Rezeki itu ada 3. Bila rezeki 3. Rezeki halal, syubhat, haram. Antara telu ni mau tahu ini. Yang halal alhamdulillah. Syubhat, kalau sering dapat rezeki syubhat, jatuh ke dalam haram. Haram darat tadah. Ini harta ini berat, halalnya dihisap, haramnya dihisap. Nanti kita pun halal, aman, wah halal. Ada hisapnya. Rezeki yang baik apa maksudnya? Rezeki yang halal tidak ada syubhat. Kemudian, au mukhalifatun li syar'illahi au irtikabun li amrin harramahullah, atau rezeki yang tidak menyelisihi syariat. Ini nama rezeki yang baik, rezeki yang tidak menyelisihi syariat. Ini kembali tentunya kepada rezeki yang haram. Dicari dengan cara-cara yang haram. Dan subhanallah, rezeki yang haram ini lebih cepat mendatangkan daripada rezeki yang halal. Itu letak ujian manusia para jamaah. Si haram ini gecap dengan berkembang di sini. Lagu si halal ini sekat. Lagu ujung-ujungnya rebah. Suatu saat pasti akan jatuh. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ketiga, doa yang ketiga ini, maksud yang ke-10 faedahnya, wa qauluhu wa amalan mutaqabbala. Maksud dari amalan yang diterima. Wa fi ba'dhi riwayat wa amalan salihah. Maksudnya adalah amal salih. Maksudnya adalah amal salih, sebagaimana dalam sebagian riwayat. Ada sebagian riwayat mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Boleh dipakai dua-duanya. Dan amal yang diterima itu memenuhi dua syarat. Ini kita ulang-ulang, ini sering ini para jamaah. Kata Abu Sayyab ini, namun tidak tahu aja bah. Harus ulang-ulang ini. Ada 2 syarat diterimanya amalan Abu.
Dua syarat diterimanya amalan. Satu, ikhlas. Dua, apa? Ittiba. Ittiba mengikuti contoh dari Nabi SAW. Itu nama amalan yang diterima. Ikhlas dan mutaba'ah. Nah, perhatikan ini faedahnya. Amalan yang soleh, ya, adalah amalan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Itu dikatakan amal soleh. Tidak ikhlas, tidak soleh. Tidak sesuai dengan sunnah, tidak soleh. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan ada 5 keadaan. Ada 4 keadaan dari suatu amalan dari sisi ikhlas dan mutaba'ah. Ada 4 keadaan dari suatu amalan dari sisi ikhlas dan mutaba'ah. Pertama, amalun khalisun lillah wa muwafiqun lis sunnah. Wa hadza wahdahu walladhi yusafu bis shalah. Yang pertama, amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Ini keadaan yang pertama. Amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Ini satu-satunya amalan yang dikatakan soleh. Kata Syekh Abdul Razak, ini satu-satunya amalan yang dikatakan soleh. Keadaan yang kedua. Amalun khalisun lillah lakinnahu laisa ala wifqis sunnah. Amalnya ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai sunnah. Ini disebut bid'ah. Ada bid'ah yang nggak sesuai dengan sunnah, dibuat-buat perkara yang baru dalam agama. Yang ketiga, nah ini dia kebalikan yang kedua. Amalan itu sesuai dengan sunnah, tapi tidak ikhlas karena Allah. Bagus sesuai sunnah. Nah, kalau ini bahaya buat kita yang ketiga ini. Semua kita bisa kena ini. Sesuai sunnah tapi tidak ikhlas. Maka amalan ini dikatakan dengan riya, sum'ah atau ujub. Yang terakhir sudah azan. Ini yang paling mengerikan ini. Ini yang paling mengerikan. Ayyakuna al-amalu laisa khalisan lillah wala ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah. La ilaha illallah. Sudah melakukan perbuatan bid'ah, riya lagi. Ini double ini. Ya, dia dapat dosa riyanya, kemudian dapat membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Ini 4 keadaan amalan dari sisi ikhlas dan mengikuti sunnah. Silakan azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'a wa da'ama. Saika. Nah, arah orang saleh mungkin. Ikhlas berinfak beramal. Terus pertanyaan ini, kalau dia ikhlas berinfak beramal, apakah dia dapat mewarnai? La ilaha illallah.
Ada orang ikhlas berimpak beramal, apa kemauannya nanti? Sebenarnya maksudnya ngene para jamaah, apa mauna? Ya. Ya. Orang yang bersedekah ikhlas, apa yang dia dapatkan banyak Abu Sayyaf. Banyak yang dia dapatkan. Satu, pahala. Kemudian yang kedua, Allah akan berkahi hartanya. Kemudian pada hari kiamat, sedekahnya jadi payungnya. Ya, pada hari kiamat. Sebagaimana dalam satu hadis, seseorang akan berada di bawah payung sedekahnya pada hari kiamat. Fi dhilli sadaqatihi. Kemudian sedekah itu adalah burhan, kata Nabi. Was sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti imannya. Jelas Abu? Jelas. Wallahu taala ala wa ala. Taib. Kapan waktu yang tepat membaca doa ini? Nah, kata Nabi Mikdad nih, pirana baca. Pirana Bu? Betul selesai sholat subuh. Kapan? Selesai salam atau selesai zikir? Setelah Allahumma antas salam. Jadi baca dulu para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian istighfar, ya. Kemudian baca la ilaha illallah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Karena di sini lafaznya mengatakan hina yusallim, ketika selesai salam. Jadi ini lafaz yang umum ini sebenarnya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan selesai membaca Allahumma antas salam, ya. Sebagian mengatakan selesai dia berzikir karena termasuk zikir pagi. Jelas niki? Allahu taala ala wa ala. Abu Faris kah? Pira saya dua? Hah? Oh, dua kah? Yang pertama masalah hujan tadi Ustaz. Masalah hujan. Kan mau kita ke masjid langsung hujan Ustaz, padahal kita punya jaket di rumah. Jaket tidak bisa kita ke masjid, tapi di rumah tempat kita jamak Ustaz. Baik, apakah ini pahalanya sempurna di rumah apa di masjid Ustaz? Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita berjamaah di balik. Kita Salat di rumah terus. Yang kedua Ustaz, kita punya atasan. Atasan. Menyuruh kita kerja ke luar daerah Ustaz. Misalnya dia menyuruh kita 10 hari di sana dan dia mengajar kita 1 bulan 2 juta Ustaz. Dan setelah 2 hari habis pekerjaan itu Ustaz, tinggal uang 800 yang 2 juta itu tak gue Ustaz. Nah mungkin benar bukti itu belakang sih jadi keluar pada uang kok para pegawai yang ada dulu itu Ustaz. Taib, paham. Yang pertama, kita punya jaket hujan. Jadi para jamaah, hujan itu tetap menjadi uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah karena itu memberatkan. Jelas Bu Faris? Iya, mau pakai payung orang kesulitan sudah naik ke masjid itu. Kecuali imam rawatib. Ya, mendarat tadah imam rawatib dia punya kewajiban naik. Makanya Allah berikan keringanan dua sisi. Sisi yang naik ke masjid boleh dia menjamak sholat. Yang di rumah dikasih keringanan untuk tidak naik ke masjid. Jelas Bu Faris?
Nah, yang kedua, antum dikasih mandat kerja 10 hari dan upahnya berapa? 2 juta. Berarti sehari upahnya berapa? Jadi begini, jadi akadnya harus jelas. Ini saya kasih kamu upah 2 juta dengan pekerjaan 10 hari yang kamu selesaikan dalam jangka waktu 10 hari. Kalau dia kurang dari itu, kamu ambil sisanya. Harus jelas itu. Tapi kalau dia tidak jelas, seperti tadi akadnya minta kehalalan. Bos, sisa uangnya berapa? 1.800.000 ini. Bagaimana halal enggak, boleh enggak untuk saya? Jangan diambil, bismillah. Ya, makanya di awal itu akadnya harus jelas. Ini uang 2 juta, yang penting pekerjaan selesai berapa hari pun. Kurang di 10 hari, maksimal berapa? 10 hari misalkan. Jelas Pak Faris? Nah, wallahu taala a'lam. Abu Hirzi. Masih terkait rezeki baik, Ustaz. Apa? Terkait rezeki yang baik. Oh, rezeki yang baik kan. Jadi kita kan hidup bermasyarakat, dulu Ustaz. Pasti kita hidup di masyarakat, gitu kan. Jadi ini si kedepanan, ini untuk gaji KPPS. Wah, liwat ya Bu Hirzi. Ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini tidak ada dalil yang secara jelas menyatakan halal dan haramnya. Maka ini termasuk kita khawatirkan syubhat. Lebih selamat ditinggalkan. Terlebih itu bagian dari acara yang berasal dari bukan agama Islam. Tapi kan sistem seperti itu di negara kita, mau tidak mau. Tapi urusan gaji itu lebih selamatnya adalah menyelamatkan diri darinya. Kan tidak ada dalil menjelaskan sisi kehalalan dan sisi keharaman. Jelas habis sih? Allah taala a'lam. Ayo nikah. Yang masih kurang jelas tentang meluangkan ilmu setiap hari. Mungkin kita meluangkan ilmu setiap hari. Waktu udah jadi aku pakai pelajar orang tua ya. Tidak Allah. Kedua, Bagus. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita meluangkan waktu untuk ilmu sedangkan kita sibuk di sawah dan di bangkat batur, di sawah orang, menggarapkan sawah orang. Ada waktu kita tiap malam setelah maghrib 1 jam, maksimal 2 jam. Masa kita nggak punya waktu sehari berapa 2 jam atau seminggu 2-3 kali? Ya. Ada waktu kita nggak bisa hadir, kecapean, dengar radio, iya kan? Itu semuanya wasilah ilmu. Harus ada jatah ilmu setiap hari itu. Jelas nih? Iya. Jadi Umar dulu dengan tetangganya bergantian setiap hari. Hari ini Umar pergi, tetangganya cari rezeki. Besoknya Umar cari rezeki, tetangganya pergi. Syukur kalau punya tetangga seperti Umar. Aku nggak salah, susah kita minta tetangga marah ini. Ini narang, ya, jelas. Nah, yang kedua, mana nama rezeki yang syubhat? Rezeki yang syubhat itu rezeki yang tidak jelas status halal dan haramnya. Jadi tidak ada dalil secara jelas mengatakan dia haram. Ya. Kemudian dari sisi kehalalan juga tidak jelas. Jelas ini? Ya. Lanjut Itu wallahu taala a'lam. dari makna luput ini melepaskan keimanan. Mana? Melepaskan ilmu. Luput dari ilmu terus kah? Nah,
tuntutan harta dan benda. Ini tuntutan harta dan benda kan? Menjadi bumi halal atau haram. Aida. Yang melepaskan kan putri ini melepaskan ini. Iaran dia berbudaya ini pada jamaah. Iaran berbudaya Bu Sayap ini. Ya. Jadi ada orang yang luput katanya ini dari ilmu karena tuntutan harta benda. La ilaha illallah. Terus yang ditanyakan halal haram. No, anjo aneh. Apakah halal atau haram? Jadi Abu Sayyaf, urusan halal dan haram itu kaitannya dengan hukum. Jelas Abu? Ya, adapun luput dari ilmu kaitannya dengan kesibukan. Jelas Abu? Jelas. Allah taala alam alam. Apabila sudah dilaksanakan sholat jamaah apakah perlu posisi ini dimakan azan? Kalau sudah sholat berjamaah, apakah perlu jamaah? Apa perlu dikumandangkan azan? Kalau semua sholat tidak perlu. Kalau belum ada yang sholat dia mengumandangkan azan lagi. Jelas? Ini fatwa para ulama kita. Kalau sudah di jamaah sholat itu maka tidak perlu lagi dikumandangkan azan. Tapi kalau masih ada yang belum jamaah, tidak semuanya jamaah, maka perlu lagi dikumandangkan azan. Jelas? Wallahu taala a'lam. Abu Mikdad terakhir. Amal soleh ini Ustaz, syaratnya ikhlas barang itu Pak. Terus Anak soleh Ustaz. Anak soleh ini dipakai barang ikhlas Ustaz. Harusnya ikhlas apa? Kegiatan amalannya mengikuti sunnah Ustaz. Bunyi kempen anak sebenarnya. Iya. Ndek mendengar apa kata anak jemaah anda beli engkau atau juga engkau anak soleh gimana? Soleh untuk amalan aja sesuai sunnah. Lagu Jadi ini kempen anak sebenarnya. Lain. Amal soleh dua syaratnya ikhlas dan mutabaah katanya. Tapi ada anak soleh katanya. Dia sesuai sunnah lagu nyingga. Kita juga ya Terus Ita nyingga ya lagu bilang lalang semenjak netagin nita. Apakah termasuk anak soleh ini? Ilaha illallah. Di neraka kaitan anak soleh dan tidak soleh ini Abu Mikdad. Ya, anak itu soleh kaitannya hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan orang tuanya. Dia ikhlas, dia beramal, rajin melakukan ketaatan, berbakti kepada orang tuanya, dia anak yang soleh. Tapi kalau hubungannya dengan antum ya lain lagi nih. Ya, antum minjam uang kemudian ditagih terus. Apakah dia anak soleh? Tergantung hubungan dia dengan Allah. Jelas? Iya. Nagin urung miak dengan soleh gara-gara naginnya ini. Nah, demikian kajian kita wallahu taala ala wa alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.